Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Mikrobus rombongan guru menabrak truk, seorang meninggal dunia. Polres Batu meringkus pria yang diduga melakukan penipuan lelang tas mewah melalui media sosial. Dampak anomali cuaca berubah, kemarau basah, petani tembakau di Lamongan menyemai bibit dalam pot tray. Seorang residivis kasus penipuan ditangkap jajaran Satreskrim Polres Batu. Pelaku diduga menipu belasan korban lewat modus lelang tas mewah melalui media sosial yang disiarkan secara langsung. Tersangka berinisial MFH warga Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru, Riau. Tersangka ditangkap pada Jumat 14 Juni 2025 di wilayah Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Tersangka diringkus setelah sejumlah korban melaporkan ke polisi kasus dugaan penipuan lelang tas mewah dengan kerugian puluhan juta rupiah. Modusnya pelaku melelang tas mewah alias barang bermerek melalui live di media sosial. Namun setelah korban mengirimkan uangnya, barang yang dijanjikan tak pernah dikirimkan. Salah satu korban adalah wanita berinisial CDR warga Kota Malang. Korban mengalami kerugian sekitar 36 juta rupiah setelah mentransfer uang kepada tersangka. Sebab tas yang dibeli tak kunjung datang dan nomor ponsel pelaku tidak bisa dihubungi lagi. Kalau pengakuan tersangka baru 1-2 kali ini dia melakukan tindak pidana ini, namun dari histori atau sejarah transaksional di handphone yang kita amankan, ada rekam jejak digital bahwa yang bersangkutan bukan 1-2 kali aja melakukan tindak pidana. Itu sudah banyak sekali karena di dalam satu nomor handphone WhatsApp fake itu ada beberapa yang terindikasi menjadi korban si tersangka, dan kerugian yang kami perkirakan untuk dari tersangka ini kurang lebih hampir 150 juta di beberapa korban lainnya. Polres Batu juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk pemilik rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan tersebut. Atas perbuatannya, MFH dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Batu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Musim kemarau basah sering menyebabkan tanaman tembakau muda gagal tumbuh dan mati akibat diguyur hujan deras. Untuk mengantisipasi, para petani menggunakan sistem pot tray untuk menyemai bibit tembakau hingga lebih tahan terhadap cuaca dan tahan serangan hama. Sistem tanam tembakau dengan sistem pot tray ini dilakukan oleh petani di Desa Keworejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Salah satunya Yoyo. Awalnya ia memilih bibit tembakau berkualitas bagus. Bibit terpilih itu kemudian dipindahkan ke media tanam pot tray, berisi tanah gembur dan pupuk. Satu persatu tembakau muda ini disemai di pot tray hingga mencapai usia 15 hari. Dengan perawatan rutin dan penyiraman berkala, bibit tembakau akan berakar subur dan siap untuk dipindah tanam ke lahan ladang atau sawah, sehingga akan lebih cepat tumbuh dan kuat. Di lahan yang sudah disiapkan, petani tembakau membuat lubang dengan diameter 2 cm untuk menanam bibit tembakau yang sudah berakar kuat. Dengan sistem ini, petani mampu mengurangi potensi kematian tembakau di usia muda akibat curah hujan yang tinggi di musim kemarau basah seperti saat ini. Dengan sistem pot tray, petani akan diuntungkan sebab tidak berpotensi mengalami kerugian. Di sistem polybag ini keunggulannya satu,
tidak mudah kena penyakit jamur. Kedua, batangnya kuat. Ketika waktu ditanam tidak mengalami kelayuan. Untuk cuaca hujan cocok sekali dan tidak mudah layu waktu kena hujan. Kalau dibandingkan ya hampir sama, cuma keunggulannya dari kulibek ini waktu tanam langsung hidup. Dua pekan terakhir, petani tembakau di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sukorame, Bluluk, Modo, Ngimbang, dan Kedung Pring merugi. Tanaman tembakau muda gagal tumbuh dan mati akibat diguyur hujan deras. Akibat cuaca ekstrem tersebut, seorang petani bisa rugi hingga puluhan juta rupiah. Sapari Ranujaya melaporkan dari Lamongan. Ribuan warga menyerbu pembuatan paspor di Mapolda Jawa Timur Senin pagi. Imigrasi Jatim membuka kuota tambahan untuk pengurusan paspor secara manual bagi 1.079 orang pemohon. Bapak Ibu perlu diketahui bersama, Ijen Imigrasi Jatim. Ribuan warga pemohon paspor membanjiri Mapolda. Jika biasanya pengurus paspor dilakukan secara online melalui M-Paspor, pengurusan paspor yang dibuka di Mapolda Jawa Timur dilaksanakan secara walk-in atau manual. Layanan pembuatan paspor ini diadakan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jawa Timur dengan menyediakan kuota untuk 1.079 pemohon. Menurut Kakanwil Ditjen Keimigrasian Jawa Timur, mayoritas pemohon akan menggunakan paspor untuk wisata, perjalanan ibadah, dan menempuh pendidikan ke luar negeri. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan paspor yang biasanya dilaksanakan melalui M-Paspor, tetapi mereka belum mendapatkan kuota atau belum mendapatkan slot. Mereka bisa mengajukan permohonan di kegiatan pada hari ini karena kegiatan hari ini dilaksanakan dengan cara walk-in. Saya kira ini merupakan kemudahan di mana negara hadir untuk masyarakat untuk memberikan pelayanan kemudahan kepada masyarakat. Salah satu pemohon paspor mengaku menyempatkan diri mengurus paspor karena untuk persiapan jika sewaktu-waktu umroh. Apalagi kuotanya saat ini lebih banyak. Belum bepergian, cuman ada bikin aja buat sebagai persiapan gitu, benar. Emang ada rencana mau keluar negeri? Insya Allah mungkin mau umroh dalam waktu dekat, cuman masih belum tahu kapan. Jadi ini taunya dari mana? Kebetulan dari saudara ya, jadi dikirim via grup keluarga. Memilih mengurus di sini karena apa? Oh, jaraknya lebih dekat atau? Ini karena kebetulan rumah saya dekat di sekitar sini, jadi makanya kebetulan juga ya sekalian bikin. Lebih dekat ya? Iya, lebih dekat. Harus ke Sidoarjo ya? Iya. Semarak pelayanan 1.079 paspor untuk masyarakat ini merupakan kerjasama imigrasi dengan Polda Jawa Timur dalam menyambut Hari Bayangkara ke-79. Pelayanan paspor digelar selama 2 hari mulai Senin 23 Juni hingga Selasa 24 Juni 2025. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya.